Tak perlu tembakan, tak perlu perang, hanya satu perintah eksekutif dan kebebasan mulai runtuh. Sebuah film yang dibuat di Italia dikenai pajak 100%. Film yang berlatar di Hungaria dilarang tayang kecuali membayar 2 kali lipat. Ini bukan skenario distopia, ini adalah kebijakan terbaru yang baru saja diumumkan oleh Donald Trump. Atas nama keamanan nasional, Trump bukan sedang melindungi Amerika, dia sedang membangun tembok api ideologis. Trump mengumumkan tarif 100% untuk film yang tidak dibuat di AS. Ini bukan lagi sekadar perang ekonomi, bukan lagi sekadar proteksionisme perdagangan. Donald Trump telah melancarkan pukulan politik langsung ke jantung budaya global. Tarif 100% untuk film apapun yang tidak dibuat di Amerika Serikat. Bahkan film Hollywood yang dibuat di Kanada, Hungaria, atau Italia akan dikenai pajak 100% jika ingin ditayangkan di Amerika. Alasan yang diberikan? Keamanan nasional. Tapi apa yang sebenarnya tersembunyi di balik alasan itu? Para pakar politik memperingatkan, ini adalah awal dari strategi sensor ideologis berskala besar yang disamarkan sebagai kebijakan tarif. Trump tidak menyerang box office. Dia menargetkan hak publik untuk mengakses berbagai sudut pandang. Dengan memaksa para pembuat film untuk pulang kampung dan memproduksi konten yang murni Amerika dan patriotik, dia sedang menciptakan industri film yang hanya mencerminkan satu sudut pandang. Versi Amerika yang ingin Trump tanamkan dalam benak publik. Sebuah tembok api budaya sedang dibangun, bukan di Tiongkok, tapi tepat di tanah Amerika. Tapi kali ini, alatnya bukan sensor administratif, melainkan kebijakan perdagangan. Trump tidak perlu melarang, dia hanya perlu membuat film-film berbeda, menjadi terlalu mahal untuk didistribusikan atau memaksa film-film itu diedit agar sesuai dengan narasi. Dan inilah yang membuat dunia gemetar. Jika bahkan Amerika Serikat yang dulu dianggap sebagai benteng pemikiran bebas, mulai menyaring konten seni berdasarkan standar politik, maka di mana batas antara demokrasi dan propaganda? Peringatan ini jelas, Trump sedang menguji sebuah model pengendalian budaya melalui kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern AS. Hari ini adalah sinema, besok musik, buku pelajaran, televisi. Hollywood mungkin menjadi korban pertama, tapi dunia dan warga Amerika dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah kita masih memiliki hak untuk memilih apa yang kita tonton, atau kita hanya diizinkan menerima apa yang boleh disiarkan? Hollywood mungkin menjadi korban pertama, tapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap membayar 2 kali lipat harga tiket hanya untuk menonton film yang dibuat di Nebraska dengan alur cerita yang begitu patriotik hingga terasa seperti berita malam? Kami menunggu pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, seperti apa masa depan bioskop yang hanya menayangkan film yang disetujui? Studi kasus, Oppenheimer dan propaganda Hollywood. Oppenheimer bukan sekadar film biografi. Ini adalah pelajaran nyata tentang bagaimana Hollywood bisa menjadi alat propaganda paling canggih. Film ini menggambarkan ilmuwan pencipta bom atom sebagai simbol tragis, seorang pahlawan Amerika yang terombang-ambing antara etika dan misi sejarah. Tapi yang mengejutkan adalah, nama Hiroshima, tempat bom itu menewaskan puluhan ribu orang dalam sekejap, tidak pernah disebut. Tidak ada gambar kehancuran, tidak ada suara dari para korban. Hanya rasa bersalah ala Amerika. Itu bukan kelalaian artistik, itu adalah kesunyian yang disengaja. Sebuah bentuk propaganda sepihak yang dibungkus dalam sinema berkualitas tinggi, di mana cerita hanya diceritakan dari satu sisi benar versi Amerika. Ini bukan kegagalan seni, ini adalah kesunyian yang dirancang, sebuah pemutihan sejarah yang dikemas sebagai film bergengsi. Inilah jenis kebebasan bercerita yang diarahkan, yang sedang didorong dan dilembagakan oleh pemerintahan Trump. Sebuah Hollywood yang tak lagi mencerminkan kompleksitas realitas, melainkan hanya apa yang sejalan dengan kepentingan politik Amerika. Sebuah industri film yang dimurnikan untuk melindungi citra bangsa, bahkan jika itu berarti mengubur kebenaran. Trump tidak perlu membangun mesin sensor gaya lama.
Cukup ubah undang-undang pajak dan slogan patriotik menjadi alat, dan cerita-cerita yang tidak menyenangkan tentang Amerika seperti Hiroshima tak perlu dilarang, karena cerita-cerita itu akan hilang sendiri dari naskah. Dan ketika sejarah dipangkas demi melayani ideologi, penonton tidak lagi menonton, mereka sedang diarahkan. Ini bukan seni yang membentuk emosi, ini adalah politik yang membentuk ingatan. Menurut saya, Oppenheimer bukan hanya film yang cacat. Ini adalah ilustrasi nyata tentang bagaimana Hollywood memutihkan sejarah di balik permukaan seni. Penghilangan Hiroshima secara sengaja bukanlah kebetulan, itu adalah strategi pembentukan ingatan. Ketika politik ikut campur dalam sinema, penonton bukan lagi audiens bebas, tetapi seseorang yang sedang diarahkan oleh versi kebenaran yang sudah dipilih sebelumnya. Versi Amerika dari Tembok Api Budaya mulai terbentuk. Sementara opini publik Barat sering mengkritik Tiongkok atas tembok api besarnya, tembok sensor internet, sebuah tembok baru diam-diam sedang dibangun tepat di Amerika, tempat lahirnya kebebasan berbicara. Tembok film besar. Bukan untuk memblokir data, tetapi untuk menyaring sudut pandang yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi arus utama. Dan alatnya bukan polisi atau sensor, melainkan tarif. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, pemerintah AS mengumumkan akan memberlakukan pajak 100% pada semua film yang tidak diproduksi di AS, termasuk proyek Hollywood yang difilmkan di luar negeri. Alasan resmi, keamanan nasional. Namun kenyataannya, ini bukan sekadar kebijakan perdagangan. Ini adalah strategi untuk merebut kembali kendali atas pemikiran, di mana pemerintah memutuskan cerita mana yang diizinkan untuk diceritakan dan kebenaran mana yang diizinkan untuk ditampilkan. Tak perlu menerbitkan larangan, tak perlu membentuk badan sensor. Cukup naikkan biaya distribusi hingga pasar tak lagi dapat diakses, dan segala hal yang tidak murni Amerika akan lenyap dari layar bioskop. Sebuah bentuk sensor yang canggih, bersih, legal, dan hampir mustahil untuk diprotes. Semuanya dibungkus dalam panji patriotisme. Slogan yang cukup kuat untuk menyamarkan kembalinya nasionalisme budaya dalam bungkus administratif. Hollywood yang dulu menjadi simbol keragaman dan kreativitas, kini sedang dibatasi ke dalam cetakan satu sudut pandang yang dibentuk oleh pemerintahan. Kebebasan berpikir tidak dilarang, tetapi dicekik oleh hilangnya pilihan. Ketika kebijakan tarif menentukan apa yang boleh Anda tonton dan pikirkan, pertanyaannya bukan lagi, apakah Amerika melakukan sensor, melainkan seberapa banyak kebenaran yang tersisa ketika kebenaran yang tidak cocok dengan narasi diblokir di pintu bioskop. Apa yang akan Anda pikirkan jika suatu hari semua yang Anda tonton telah disaring melalui daftar patriotisme? Apakah kebebasan masih ada atau hanya ilusi? Bagikan pendapat Anda di bawah. Kami selalu mendengarkan suara Anda. Jika konten ini membuat Anda berpikir, beri tanda suka dan ikuti saluran ini untuk melihat sudut pandang yang tak akan pernah Anda temui di layar lebar. Pasar saham Alesat terjun ke Senin hitam. Tanpa perintah eksekutif, tanpa undang-undang yang ditandatangani, hanya satu pernyataan tunggal dari Donald Trump tentang penerapan tarif 100% terhadap semua film yang tidak diproduksi di dalam negeri ASA sudah cukup untuk menghapus ratusan miliar dolar dari pasar keuangan. Nasdaq jatuh bebas, S&P 500 berdarah merah, dan nilai dolar AS anjlok. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Yang memicu kepanikan investor bukanlah isi kebijakannya, tetapi pesan politik di baliknya. Di bawah pemerintahan yang dipimpin Trump, sektor apapun, bahkan budaya, bisa menjadi medan perang politik. Dan ketika budaya bisa dikenakan pajak hanya karena dianggap tidak Amerika, apakah ada industri yang benar-benar aman? Campur tangan ekstrim dalam sektor film, industri yang bahkan bukan pusat pasar keuangan, memicu reaksi berantai. Investor mulai mempertanyakan stabilitas dan prediktabilitas strategi ekonomi AS secara keseluruhan. Apakah teknologi, retail, otomotif, atau produksi chip akan menjadi target berikutnya jika mereka gagal mengikuti dorongan nasionalisasi yang dipromosikan Trump?
Apakah perusahaan multinasional masih merasa aman berinvestasi jangka panjang di lingkungan yang kebijakannya dibentuk oleh pernyataan impulsif tanpa peta jalan atau transparansi? Pernyataan tarif film ini hanyalah puncak gunung es. Bahaya yang sesungguhnya tersembunyi di bawahnya. Sebuah gedung putih yang digerakkan oleh naluri politik, bukan analisis ekonomi. Sebuah pemerintahan yang bersedia memanipulasi pasar demi tujuan ideologis. Dan iklim investasi yang semakin dikendalikan oleh ketidakstabilan dari kursi kekuasaan tertinggi. Ketika ucapan menjadi kebijakan dan kebijakan menjadi senjata ideologi, pasar keuangan tidak lagi mengikuti logika ekonomi. Mereka mengikuti rasa takut. Dan pada saat itu, industri manapun yang tidak murni Amerika bisa menjadi korban berikutnya. Ini bukan sekadar hari buruk bagi Wall Street. Ini adalah peringatan yang jelas. Ketika politik menculik ekonomi secara ekstrim, setiap investasi, termasuk di masa depan, menjadi rapuh. Trump ingin mengubah sinema menjadi alat kendali ideologi. Trump bukan sedang melindungi budaya Amerika. Dia sedang menulis ulang pemikiran publik melalui undang-undang pajak. Ini bukan lagi soal melindungi industri film. Ini adalah kampanye kesadaran nasional, dijalankan melalui alat yang tampak tak berbahaya, tarif. Pemerintahan Trump mengumumkan pajak 100% atas semua film yang tidak dibuat di Amerika Serikat. Namun di balik slogan keamanan budaya, tersembunyi pesan politik yang mengerikan. Hanya sudut pandang yang sejalan dengan ideologi pemerintah yang akan diizinkan untuk ada. Tujuannya bukan lagi ekonomi, tujuannya adalah ideologi. Untuk mengurangi keberagaman, menekan pandangan yang berseberangan, dan memaksa publik hanya mengonsumsi produk yang sudah disaring secara budaya. Ini adalah sensor versi 2.0, tanpa larangan, tanpa kantor propaganda. Cukup naikkan biaya distribusi hingga penayangan menjadi mustahil. Dan dengan begitu, film asing, sudut pandang global, suara-suara yang tidak sepakat, menghilang dalam keheningan. Tak ada yang melarang, tapi juga tak ada lagi yang bisa dipilih. Sebuah zona aman ideologis sedang dibentuk, dan dalam zona itu, sinema, alih-alih mencerminkan dunia secara jujur, akan menjadi cermin yang hanya menampilkan satu sudut pandang. Amerika, seperti yang didefinisikan oleh Gedung Putih. Penonton bukan lagi pemilih konten, mereka adalah konsumen pikiran, dipandu oleh setiap adegan, setiap dialog. Dan jika kebebasan berpikir bergantung pada perintah eksekutif, maka demokrasi budaya tak lebih dari sebuah sandiwara, di mana penontonnya tak pernah diberi kesempatan untuk menulis ulang naskahnya. Trump menggunakan patriotisme untuk menutupi proteksionisme dan sensor. Pernyataan kontroversial Trump, lebih baik 2 boneka mahal daripada 20 yang murah, mungkin terdengar seperti ajakan untuk belanja produk lokal. Namun kenyataannya, itu adalah pernyataan politik yang sangat dalam tentang strategi pengendalian total. Bukan hanya dalam perdagangan, tapi juga dalam budaya dan pemikiran. Di balik jubah patriotisme, pemerintahan Trump sedang menerapkan bentuk nasionalisme administratif yang ekstrim. Pajak berat atas produk asing, dari barang konsumen hingga film internasional, bukan hanya soal melindungi industri dalam negeri. Tujuan sebenarnya adalah menghapus pilihan yang tidak sejalan dengan ideologi pemerintah, menciptakan pasar tertutup di mana segalanya harus berlabel Made in USA, dalam bentuk maupun isi. Trump tidak hanya ingin rakyat Amerika membeli produk Amerika, dia ingin mereka berpikir ala Amerika, melihat dunia dari sudut pandang Amerika, dan mempercayai realitas yang dibentuk oleh satu ideologi tunggal. Produk tidak Amerika, mulai dari boneka hingga film, dipandang sebagai ancaman, bukan terhadap ekonomi, tetapi terhadap kekuatan ideologis Gedung Putih. Ini bukan lagi proteksionisme perdagangan. Ini adalah sensor melalui perpajakan, pembatasan pemikiran lewat alat administratif, dan manipulasi persepsi dengan dalih melindungi kepentingan nasional. Dan dalam strategi ini, publik bukan lagi pemilih, tetapi konsumen yang terkurung dalam satu pandangan dunia yang disetujui secara resmi untuk disebarluaskan. Kemungkinan meluas ke buku, musik, dan media. Jika sebuah film bisa dikenai pajak 100% hanya karena tidak diproduksi di Amerika Serikat,
Maka pertanyaan sebenarnya adalah, di mana kebijakan ini akan berhenti? Dan apa yang bisa menghentikan pemerintah untuk melangkah lebih jauh, memajaki atau membatasi buku terjemahan, musik asing, atau bahkan saluran media internasional? Menurut para pakar politik dan pengamat media, ini adalah tanda jelas dari strategi sensor sistemik yang berkembang, disamarkan sebagai kebijakan ekonomi, tetapi secara langsung menyerang hak publik untuk mengakses informasi. Sinema hanyalah titik awal. Begitu fondasi hukum telah ditetapkan bahwa konten tidak Amerika dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, maka memperluas kebijakan ini ke bidang lain bukan hanya mungkin, tapi sangat mungkin terjadi. Lagu internasional dengan pesan yang tidak bisa diterima. Buku kritis terhadap kebijakan Amerika Serikat yang ditulis oleh penulis asing. Media global dengan pandangan berbeda. Semua bisa dengan mudah menjadi target berikutnya. Beginilah tirai besi ideologis perlahan diturunkan tanpa larangan atau penangkapan, tetapi melalui hambatan administratif, pajak, standar teknis, dan alasan universal keamanan nasional. Kita tidak lagi berbicara tentang kebebasan budaya atau pilihan konsumen. Kita sedang menghadapi bentuk baru nasionalisme media, di mana keputusan politik disamarkan sebagai perlindungan warga, tetapi sebenarnya menguras ekosistem pemikiran dan membungkam suara-suara oposisi. Jika masyarakat menerima campur tangan dalam dunia sinema tanpa perlawanan, maka perluasan ke buku, musik, dan media hanyalah soal waktu. Dan pada saat itu, publik tidak hanya dibatasi dalam hal apa yang bisa mereka tonton, tetapi juga dalam apa yang bisa mereka dengar, baca, dan pada akhirnya percayai. Media AS memutarbalikkan citra dunia. Bukan kebetulan bahwa satu generasi penuh warga Amerika percaya Rusia selalu jadi musuh, Iran penuh teroris, dan Meksiko adalah tanah kemiskinan dan kejahatan. Mereka tidak menyimpulkan itu sendiri, mereka diajarkan lewat film. Selama puluhan tahun, Hollywood telah membentuk persepsi global lewat lensa bias dan stereotip. Yang mengkhawatirkan, distorsi ini kini bukan lagi hasil kebetulan dari budaya pop, tapi strategi yang disahkan negara, dilegalkan lewat kebijakan. Pemerintahan Trump, atas nama melindungi keamanan nasional, mengubah hambatan perdagangan menjadi pagar ideologis. Pajak 100% atas film yang tidak difilmkan di Amerika bukan sekadar soal produksi dalam negeri. Itu adalah langkah terhitung untuk menghapus cerita, karakter, dan sudut pandang yang tidak cocok dengan ideologi murni Amerika. Tak perlu melarang penayangan, tak perlu sensor terang-terangan. Cukup kenakan pajak sampai tak ada yang mampu membawa karya asing ke pasar AS. Hasilnya, warga Amerika akan terus tumbuh dalam dunia simulasi, di mana AS selalu jadi pahlawan dan seluruh dunia disederhanakan menjadi penjahat, korban, atau masalah yang harus diselesaikan. Apa bedanya sekarang? Dahulu, Hollywood menyimpangkan realitas secara implisit. Kini, Washington menjadikan distorsi itu sebagai kebijakan resmi. Ini bukan lagi bias budaya yang didorong oleh selera pasar. Ini adalah strategi informasi yang dipimpin pemerintah, diberlakukan lewat undang-undang dan kekuasaan negara, dirancang untuk membentuk cara warga Amerika memandang dunia. Dan ketika pemerintah menjadi penulis naskah untuk seluruh industri penceritaan, pertanyaannya bukan lagi apa yang sedang kita tonton, tapi apa yang diizinkan untuk kita percayai. Apa pendapat Anda jika setiap adegan yang Anda lihat dirancang untuk membuat Anda percaya bahwa Amerika selalu benar? Kemana perginya kebenaran global ketika hanya satu negara yang diberi hak untuk bercerita? Tinggalkan komentar, karena ketika keyakinan diarahkan, kebenaran hanya menjadi pemeran pendukung. Respons lemah dari Kongres dan Partai Republik. Ketika Donald Trump secara terbuka mengubah kebijakan budaya menjadi alat politik, dari pajak 100% terhadap film asing hingga mendorong industri film yang hanya mencerminkan semangat Amerika murni, banyak orang berharap Kongres akan bersuara. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Sebagian besar anggota legislatif, terutama dari Partai Republik, tetap diam 1000 bahasa.
Selain beberapa suara samar seperti Don Bacon atau Ted Cruz yang menyatakan kekhawatiran atas potensi reaksi balik atau dampak negatif terhadap pasar, sisanya di Kongres memilih menghindari konfrontasi. Bukan karena mereka tidak melihat risiko dari strategi sensor yang mulai muncul, tetapi karena mereka takut kehilangan dukungan dari basis loyal Trump, para pemilih yang memegang kekuasaan dalam pemilu mendatang. Keheningan ini tidaklah tanpa dampak. Ia menciptakan kekosongan kekuasaan yang serius, di mana satu individu dengan pengaruh politik yang melampaui garis partai bisa membentuk ulang seluruh lanskap budaya, intelektual, dan media Amerika tanpa perlawanan dari cabang legislatif. Sinema hanyalah langkah awal. Jika Kongres terus berdiam diri, pengendalian akan segera meluas ke buku, musik, media, dan bahkan pendidikan. Apa yang tampak seperti kebijakan budaya simbolik perlahan-lahan menjadi fondasi hukum bagi sistem pengendalian ideologi yang didukung negara. Pertanyaannya kini bukan lagi di mana kebebasan sedang terancam, melainkan adakah pihak berkuasa yang bersedia membela kebebasan itu? Karena ketika Kongres, cabang pemerintahan yang seharusnya mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan presiden, menjadi penonton pasif, demokrasi Amerika bukan sekadar terkikis, tetapi didefinisikan ulang dengan cara paling berbahaya. Diam berarti setuju. Pajak 100% Trump terhadap film asing bukan semata soal ekonomi. Ini adalah eksperimen berbahaya, menggunakan perpajakan untuk membangun tembok ideologis, menggunakan patriotisme untuk membersihkan budaya. Ini bukan hanya serangan terhadap sinema, ini adalah peringatan tentang strategi pengendalian pikiran yang lebih luas melalui kebijakan administratif. Menurut saya, ini bukan tentang melindungi budaya. Ini adalah langkah pertama dalam strategi sensor yang disamarkan. Ketika pajak menentukan konten apa yang boleh Anda lihat, kebebasan tak lebih dari sekadar ilusi. Dan bagaimana dengan Anda? Apakah ini patriotisme atau pengendalian pikiran? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan perspektif Anda. Dan jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak analisis tajam tentang ekonomi global, keuangan, dan geopolitik, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya.